Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati para majelis guru, wabil khusus panitia penerimaan santri baru, dan juga Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, insya Allah calon santri di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Tidak lama, insya Allah saya akan berbicara di sini karena sudah waktu hampir jam 10. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang insya Allah akan menjadi santri baru tahun ini, sebetulnya yang daftar cukup banyak, tapi karena cuaca ini masih ada banyak yang belum hadir. Yang informasi ke kami katanya terlambat, macet dan segala macam. Tapi insya Allah tidak ada masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini adalah pondok pesantren yang berdiri baru tahun 2013. Alhamdulillah, untuk santri madrasah aliyahnya kita sudah meluluskan 4 angkatan, yang mana kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus itu alhamdulillah ada yang melanjutkan belajarnya ke luar negeri, ya. Ada yang ke Jordania, ya, ke Yordania, dan ada yang ke Al-Azhar Mesir, alhamdulillah. Dan ada yang di universitas yang ada di Indonesia ini, baik yang negeri maupun swasta, seperti di Universitas Islam Negeri UIN, dan itu hanya bukan UIN di Jakarta, ada yang ada di UIN Syarif Hidayatullah, ada yang UIN Serang, ada yang di UIN Malang, ada yang di UIN Cirebon, dan ada juga yang di Universitas Negeri Jakarta UNJ, dan ada juga di Politeknik yang di Serengseng, itu yang programnya UI kalau saya nggak salah itu, dan ada juga di universitas-universitas lain, bahkan ada yang mendapat beasiswa, seperti yang ke luar negeri itu mendapat beasiswa. Dan yang di Indonesia yang mendapat beasiswa juga ada yang di SEBI. SEBI ini sekolah bisnis, sekolah ekonomi bisnis Islam. Yang kita tahu, alhamdulillah kakak-kakak kelas alumni ada sekitar 10 orang yang mendapat beasiswa full di situ. Bahkan ada juga yang dapat beasiswa ke Tazkiyah dan sebagainya, dan saya rasa tidak perlu saya sebutkan, dan banyak lagi yang terjun di masyarakat. Bahkan di sekitar sini saja, mungkin di Jalan Baru Pemda ada yang tahu itu namanya Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rahman, itu milik mantan Kapolda Metro Jaya Pak Jenderal Adang Firman. Itu di situ ada alumni kita 5 orang sudah jadi guru, Pak. Diterima menjadi guru di situ, tapi saya bilang karena Anda masih belum sarjana, tetap saya bilang harus kuliah minimal S1. Padahal saingan ketika ingin mengajar di situ tuh saingannya sarjana-sarjana. Dan ada juga di sini nggak jauh di SDIT Hidayatullah juga ada ya 3 orang anak kita, alumni kita sudah jadi guru di situ. Tapi lagi-lagi saya panggil anaknya, Anda harus kuliah minimal S1, saya bilang.
belum lagi yang terjun di masyarakat. Bahkan yang laki-laki sudah banyak yang mengisi khutbah di masyarakat, Pak. Khutbah Jumat, ceramah Ramadan. Dan saya bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan untuk kedepannya, mudah-mudahan mereka menjadi hamba, menjadi betul-betul dai dan daiyah, pemimpin yang ada di Indonesia ini. Kalau yang sarjana belum ada, paling tinggi sudah ada ya, sudah ada baru 2 orang ya. Karena memang mayoritas yang kuliah baru semester 7 atau semester 8, mayoritas itu yang paling tinggi, karena memang kita juga baru jalan tahun yang keempat yang alumninya. Itu satu. Saya sendiri, nama saya Faisal Muhammad Ali Nurdin, yang alhamdulillah diamanahkan oleh Allah untuk mengasuh pondok pesantren ini atas saran dari Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, yang mungkin pernah dengar namanya Bapak Ibu. Saya santri beliau, dan istri saya Umi Hajah Tahliah juga santri beliau. Alhamdulillah setelah saya mengajar di Pondok Pesantren Darul Rahman, lulus tahun 1984, saya mengabdi di sana 4 tahun. Saya dapat beasiswa kuliah S1 di Universitas Islam Madinah. Dan setelah itu saya merantau ke negeri seberang lah, ke negeri jiran. Saya ngambil program postgraduate program in Diploma of Education di IIUM, International Islamic University Malaysia ya, yang ada di Kuala Lumpur, dan kemudian ngambil S2 saya di Master of Syariah di University Malaya di Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah sebetulnya saya pernah dapat beasiswa juga kuliah S3 di UIN, tapi karena kesibukan dan banyak hal waktu itu saya nggak lanjutkan. Pondok Pesantren Nurul Ilmi insya Allah berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya anak-anak di sini, alhamdulillah ya, kita mempraktekkan ibadah mazhab Syafi'i. Kalau sholat subuh itu kunut. Kalau habis sholat itu kita zikir sambil mengajarkan anak-anak. Dan kalau malam Jumat itu baca tahlil, baca yasin, marhabanan. Bahkan kebetulan saya dengan Umi, dengan beberapa pimpinan pondok pesantren, beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah saya silaturahim dengan seorang ulama di Mesir, di Iskandariyah. Dan kita juga dapat namanya sanad untuk dapat ijazah sanad salawat burdah, dan juga dari keluarga Sayyid Alwi Al-Maliki di Mekah. Dan malam Selasa ba'dal Isya anak-anak juga mewiridkan yang namanya salawat burdah tiap malam Selasa, baik putra maupun putri. Kurikulum di pondok ini ya mudah-mudahan ini bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat pada saat ini, yaitu kurikulum Kementerian Agama. Alhamdulillah sanawiyahnya dan aliyahnya kita sudah dapat akreditasi, bukan hanya izin operasional. Dan juga kita masukkan juga kurikulum tahfidz Al-Quran, yaitu menghafal Quran minimal 2 juz ya. Dan juga anak-anak ada pelajaran kitab kuning seperti Nahwu 7 Rumiyah, seperti yang namanya Imriti ya, Mutamimah, dan kitab-kitab kuning seperti dari Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Kifayatul Ahyar dan sebagainya. Anak-anak sini belajar. Dan juga kita ada kurikulum pelajaran dari Gontor ya, beberapa mata pelajaran di Gontor yang kebetulan saya waktu di pesantren dulu juga, pesantren Darul Rahman itu mengadopsi sebahagian mata pelajaran di Gontor yang sangat betul-betul bermanfaat bagi santri untuk perguruan tinggi dan di masyarakat. Nah itulah kurikulum kita. Dan insya Allah dan alhamdulillah walaupun baru 4
tahun alumninya, artinya 4 angkatan jalan ke 4 tahun alumninya, belum 4 tahun, baru jalan 4 tahun. Alhamdulillah anak-anak kita bisa bersaing di masyarakat dan bisa bersaing di kampus. Kemarin itu berapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, anak kita di UIN Syarif Hidayatullah itu termasuk juara 1 pidato bahasa Arab tingkat UIN se-Indonesia nasional. Dan juga 2 bulan yang lalu ada lebih 20 pesantren ya, ikut lomba di Darul Muttaqin. Itu santri-santri Nurul Ilmi memboyong sekitar 32 piala, Pak. 32 piala. Ya, dan alhamdulillah juga waktu hari santri tingkat kecamatan Bojonggede tahun 2022 kemarin, kita juga perlombaan pesantren sanawiyah aliyah di Bojonggede ini, alhamdulillah Nurul Ilmi juga mendapat juara umum. Ya, waktu di Darul Muttaqin juga juara umum. Memang anak-anak kita ini kita didik. Semua acara di sini dari protokol, dari apa itu anak-anak yang ngisi semua, Pak. Di sini nanti insya Allah tiap bulan ada pengajian bulanan. Ya, tiap bulan ada pengajian bulanan berganti itu. Dari anak kelas 7 sampai kelas 12 berganti tiap bulan dan mereka yang mengisi. Ya, kita hanya nanti 40 menit sebelum berakhir baru diisi oleh guru, diantaranya saya, untuk mengisi pengajian kepada wali santri. Tapi kita tampilkan kreativitas anak-anak. Alhamdulillah semuanya sini kegiatan sampai acara maulid ya, yang tingkat pesantren itu semua dari protokolnya, baca Al-Qur'annya sampai acara tampilan semua santri yang ngisi, kecuali nanti misalnya penceramah inti yang ustadz atau penceramah yang dari luar terakhir mengisinya. Kita tampilkan anak-anak ini untuk membiasakan diri berbicara di depan orang ya, supaya mereka punya percaya diri. Kebetulan alhamdulillah ya, saya dulu sering mengikuti ceramah-ceramah atau ikut acara-acara motivasi, Pak. Motivasi. Ternyata dari acara-acara motivasi yang saya hadiri, yang saya di situ hadir mengikuti pelatihan-pelatihan motivasi, hampir semua pembicara-pembicara motivasi itu memberikan kesimpulan 60-70% keberhasilan seseorang di masyarakat itu, yang menyumbang 60-70% keberhasilan seseorang di masyarakat adalah percaya diri yang tinggi. Nah, ini dari kelas 1 anak di sini kita tampilkan supaya mereka punya percaya diri yang tinggi. Kenapa? Karena moto kita adalah siap dipimpin, siap memimpin. Bagaimana anak-anak akan bisa menjadi santri-santri yang siap memimpin dan siap dipimpin, dan siap memimpin di masyarakat kalau mereka nggak punya percaya diri. Nah, makanya saya sering katakan kepada anak-anak, kalian nanti di masyarakat ya silakan mau jadi apapun silakan, saya bilang, yang penting tetap kalian sampai mati adalah santri, saya bilang. Kalian sampai kapanpun adalah santri. Makanya di sini dididik, Mbak, Bu, tidak ada bekas guru. Maka anak-anak kita itu kalau sudah libur, nah, itu kita kasih bekal. Ya, kalau libur semester itu, wahai anak-anakku sekalian, dalam hidup ini tidak ada bekas guru. Maka ketika kalian libur di pesantren ini, saya bilang silaturahim tuh pada guru-guru Anda. Guru TK, guru SD, guru PAUD, guru pengajian, semua guru-guru yang pernah mengajar kamu. Salam dari kami, dari pesantren, dan minta doa kepada guru-guru kalian supaya kalian dimudahkan dalam belajar dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Nah itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya apakah akidah yang kita ajarkan di pesantren ini, ya akidah ahli sunnah wal jamaah ya, dan mengakui 4 mazhab fikih
Tapi karena kita di Indonesia, kita mengamalkan fikih mazhab Syafi'i. Gitu Bapak Bu ya. Ini perlu saya sampaikan. Kita terbuka aja. Ya, dan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan insya Allah kita masih membuka pendaftaran sampai sampai masuk nanti sampai bulan Juli. Ya biasalah Pak, ini pendaftaran pertama ya, nanti terus ujian selanjutnya ya, setiap yang daftar diuji, setiap yang daftar diuji, tidak ada lagi ujian seperti ini. Dari dulu ya seperti itu. Kalau ujian yang pertama begini ya 30 orang, 40 orang ya. Ini karena hujan terus. Ya, tapi tetap nanti kalau ada Bapak Ibu ya, tadi udah menyaksikan itu hasil didikan kita. Itu tidak rekayasa dan Bapak Ibu lihat sendiri ya. Itu bukan rekayasa itu, dan juga di YouTube bisa dilihat lah ya. YouTube kita terbuka, Nurul Ilmi Channel, kan udah Ibu Bapak Ibu tahu ya. Kemudian website kita terbuka ya. Semua terbuka, tidak ada yang ditutup, transparan insya Allah. Dan saya juga dengan Umi juga siap berkomunikasi dengan Bapak Ibu ya, di grup WA juga kita terbuka. Walaupun memang ada yang menyarankan kok berani banget pesantren buka WA grup terbuka dengan wali santri. Saya rasa nggak ada masalah. Bahkan dengan wali santri yang lama pun kita ada grup WA-nya. Ya, nanti yang baru kita satukan dulu yang baru, nanti udah tahun ke depan baru kita gabung, yaitu grup WA seluruh keluarga santri Nur Ilmi, satu grup. Jadi apapun kita bisa terbuka dan kita bisa berdialog. Dan memang sudah waktunya kita terbuka dan sudah waktunya, tapi tetap akhlak tetap kita jaga, bagaimana kita berkomunikasi. Itu aja ya Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya bukan orang asli Bojonggede, istri saya juga bukan. Saya pindah ke sini tahun 2003. Kalau tanah Nur Ilmi ini sekarang baru hanya sekitar 8.000 meteran. Ya, 8.000 meter dan 5 titik. 5 titik. Mencar-mencar di Bojong ini udah susah nyari tanah yang besar, Pak. Hampir nggak ada tanah yang besar. Kalau mungkin boleh saya bilang, kalau untuk di sekitar Pondok Manggis ini ya Mi ya, kelihatannya tanah yang besar hanya milik Nur Ilmi, udah 8.000 meter lebih. Untuk nyari 2.000 meter aja udah susah sekarang di sini. Karena harganya Bu sudah 2 juta semeter. Jadi kalau saya membebaskan tanah 1.000 meter itu sudah 2 miliar. Nah, kita 5 titik. Ini titik pertama untuk tingkat sanawiyah. Tempatnya di sini. Nanti ada asrama putri dan juga kelas putri nanti di sana semua ada. Ada juga di asrama putra dan ada perpustakaan juga ya, perpustakaan nanti mulai lihat, dan juga ada kolam tanah yang baru belum kita bangun sekitar 2.100 meter yang bekas-bekas kolam itu yang di pinggir jalan. Jadi kalau Bapak Ibu tanya berapa luas tanah Nur Ilmi, untuk saat ini baru sekitar 8.000 meteran lebih. Nah, minta doanya kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah. Dan Bapak Ibu semua yang menjadi wali santri ini juga diluaskan oleh Allah rezekinya, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Anak-anak yang kita didik di sini menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, dan guru-guru di sini juga selalu sehat walafiat. Dan mudah-mudahan pondok ini sedikit banyak bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara kita. Sampai-sampai ya mungkin nanti boleh disetel ya, Mas Nur Ilmi, supaya tahu ya, Mas Nur Ilmi tolong disetel tiap ada acara itu semestinya disetel. Sampai-sampai Bapak Ibu, Mas Nur Ilmi itu kami lombakan ya Mi ya, itu santri yang bikin ya. Jadi saya di sini semua mengkreatifkan supaya anak-anak di sini, supaya mereka-mereka yang punya bakat apapun kita tampung. Maka ekstrakurikuler di sini tuh bejibun, Mbak. Bejibun kalau orang Betawi. Ya, ada grafiti, ada khot, ada silat, ada pramuka, banyak di sini. Sampai di asrama putra itu saya sediakan tembok yang cukup besar. Silakan ada coret-coret di situ, saya bilang. Supaya pada melukis itu yang melukis itu semua santri. Kalau sudah bosan nanti ganti lagi gambarnya, saya bilang.
Daripada mereka coret-coret dinding nggak jelas Pak, ya, mendingan kita sediakan dinding, mereka gambar, mereka lukis, yang dilukis pemain bola. Ya sudahlah, hobinya begitu ya. Jadi kita gali bakat-bakat anak-anak dengan segala kekurangan dan dengan segala keterbatasan kami. Ya maklumlah SPP-nya juga baru 800 tahun ini, baru kita mau naikkan 8,5. Ini pun karena kondisi ekonomi kayak begini. Ya makan 3 kali di situ dan sebagainya. Ya Bapak Ibu tahulah sekarang sarapan aja bisa 20.000 sekali sarapan ya Pak ya. Nasi uduk aja 15.000 sekarang. Nah kami minta doa Bapak Ibu dukungannya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir batin, dan anak-anak kita yang akan mengikuti ini ya insya Allah tesnya, insya Allah kalau nggak keterlaluan insya Allah lulus semua. Kalau nggak keterlaluan ya, kan ada juga beberapa waktu yang lalu yang mengikuti tes ternyata anak kebutuhan khusus ya. Kalau kebutuhan khusus kami nggak berani nerima. Kami hanya ingin melihat bakat-bakat dan bagaimana potensi-potensi yang ada. Jadi jangan takut nggak lulus, insya Allah lulus semua. Kecuali yang memang mempunyai kebutuhan khusus. Ya kalau anak-anak yang mesti sekolah di SLB lah baru kita nggak berani nerima, karena itu kami tidak punya tenaga untuk mendidik anak-anak yang SLB. Tapi kalau yang normal, apalagi insya Allah mudah-mudahan kalian di sini insya Allah menjadi hafidh dan hafizah, dan alhamdulillah tahun ini insya Allah anak kelas 12 ada 2 orang yang hafal insya Allah 30 juz, itu dari kelas 1. Bahkan tahun lalu ada yang hafal 30 juz juga, anak putri ya Mi ya. Ya alhamdulillah. Kalau yang hafal 15 juz sudah banyak Pak. Yang hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz sudah banyak santri kita. Tapi kalau yang hafal 30 sekarang memang kita bukan sekolah tahfidz. Kita ada program tahfidznya, ada program kitab kuningnya, ada pelajaran yang ikut pemerintah, dan ijazah kita insya Allah ijazah yang diakui oleh pemerintah. Jadi jangan takut. Nyatanya teman-teman kalian yang sudah lulus ada yang ke UNJ ya, ada yang kemarin lulus tahun lalu itu ke Politeknik ya, itu ngambil desain grafis Politeknik Negeri Pak ya, Politeknik Negeri. Ada yang anak putri neruskan ke kebidanan, ke perawat, ada, terserah. Saya bilang kalian tidak harus jadi ustadz, kalian tidak harus jadi kiai. Saya bilang kalau jadi kiai alhamdulillah, tidak jadi kiai pun silakan. Kalau bisa jadi presiden saya bilang. Kalau bisa jadi gubernur, kalau bisa jadi bupati, apapun lah, yang penting sampai kapanpun kalian tetap santri. Pengusaha yang santri, politisi yang santri, kalau ada yang mau jadi dokter yang santri dan sebagainya. Yang penting itu ya. Kita doakan anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat beribadah kepada Allah. Kita sebagai orang tua dan guru diberikan kemampuan oleh Allah dalam mendidik mereka dan mengantarkan masa depan mereka yang insya Allah manusia-manusia yang mujahid dan mujahidah, dai dan daiyah yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk agama, untuk bangsa dan negaranya. Maaf lahir dan batin kalau ada apa hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.